Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Budianto, MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Etik UMB, perkenalkan nama saya Lita Marina Handayani, selaku mahasiswi Universitas Mercu Buana Jakarta, program studi akuntansi. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan terkait kepemimpinan, manajemen profesional, dan kedisiplinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pemimpin adalah seorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan, dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Tugas pemimpin. Menurut James Sonnen, pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi untuk mencapai outcome yang terbaik. Pemimpin harus dapat menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas. Pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif. Pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan konseptual. Pemimpin harus dapat menjadi seorang mediator atau penengah. Pemimpin harus dapat mewakili tim atau organisasinya. Pemimpin juga harus dapat memecahkan masalah ketika terjadi konflik. Terkait manajemen profesionalisme, sebagai pemimpin haruslah seorang yang profesional. Makna profesionalisme tidak lepas dari 3 aspek, yaitu pengetahuan atau knowledge, keahlian atau skill, dan sikap mental atau attitude. Sebagai pemimpin harus memahami pentingnya ketiga aspek tersebut, karena sebagai fondasi di mana kualitas profesionalisme itu dibangun, dikembangkan, dan diasah terus-menerus menjadi pemimpin yang berkualitas. Sebagai pemimpin juga harus memahami bagaimana manajemen profesional tersebut. Manajemen profesional menurut Louis Allian adalah sistem dalam organisasi yang memungkinkan berjalannya fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, leading, and controlling. Prinsip manajemen profesional. Yang pertama, bersifat otonom. Manajemen profesional mempunyai sifat dasar otonom dalam arti semua yang berlaku dan menjadi acuan adalah sistem dan aturan organisasi. Yang kedua, adanya ilmu pengetahuan atau knowledge. Sosok manusia profesional harus memiliki keterampilan yang dinamis, menyesuaikan dengan kebutuhan lingkungan kerjanya. Untuk menguasai kemampuan yang dinamis itu, kuncinya adalah dengan belajar terus-menerus. Ketiga, adanya keahlian atau skill. Keterampilan dapat diperoleh setelah pengetahuan itu dikonversikan dalam bentuk aplikasi pada pekerjaan sehari-hari. Ilmu tanpa diaplikasikan sama artinya dengan belum memiliki atau menguasai keterampilan. Tetapi begitu ilmu dipraktekkan, maka lahirlah pengalaman lapangan. Karakteristik seseorang pemimpin didasarkan kepada prinsip-prinsip menurut Stephen Cornell, yaitu pertama, belajar seumur hidup, tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga di luar sekolah, contohnya belajar melalui membaca, menulis, observasi, dan mendengar, sehingga mempunyai pengalaman yang baik maupun yang buruk sebagai sumber belajar. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan. Prinsip pemimpin dengan prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama dalam memberi pelayanan. Pemimpin seharusnya lebih berprinsip pada pelayanan yang baik. Yang ketiga, membawa energi positif. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus dapat menunjukkan energi yang positif seperti percaya diri, percaya kepada orang lain, keseimbangan dalam kehidupan, melihat kehidupan sebagai tantangan, bersinergi, dan selalu memperbaharui diri sendiri untuk mencapai keberhasilan yang tinggi. Terkait dengan kedisiplinan, seorang pemimpin harus memiliki sifat disiplin. Disiplin itu adalah suatu kondisi yang tercipta melalui proses latihan dan dikembangkan menjadi serangkaian perilaku yang di dalamnya terdapat unsur-unsur ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, ketertiban, dan semua itu dilakukan sebagai tanggung jawab yang bertujuan untuk mawas diri. Sedangkan kedisiplinan adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis,
serta sanggup menjalankannya, serta siap menerima sanksi-sanksinya apabila melanggar aturan tersebut. Hal pokok dalam menanamkan kedisiplinan yaitu aturan-aturan atau rule. Yang kedua ada hukuman atau punishment. Yang ketiga ada imbalan atau reward. Yang keempat ada konsistensi. Cara meningkatkan kedisiplinan yaitu pertama ada konsep diri. Kita harus memahami bagaimana diri kita yang sebenarnya. Yang kedua, keterampilan berkomunikasi. Kita melatih diri untuk berkomunikasi kepada orang lain, berkomunikasi kepada kelompok atau yang lainnya. Yang ketiga, konsekuensi logis dan alami. Yang keempat, klarifikasi nilai. Yang kelima, analisis transaksional. Yang keenam, terapi realitas. Yang ketujuh, disiplin yang terintegrasi. Yang ke-8, modifikasi perilaku. Yang ke-9, tantangan bagi disiplin. Lalu, bagaimana menjadi seorang pemimpin? Menjadi pemimpin yang berprinsip tidaklah mudah, karena beberapa kendala dalam bentuk kebiasaan buruk, misalnya kemauan dan keinginan sepihak. Yang kedua, kebanggaan dan penolakan. Dan ketiga, ambisi pribadi. Untuk mengatasi hal tersebut memerlukan latihan dan pengalaman yang terus-menerus. Latihan dan pengalaman sangat penting untuk mendapatkan perspektif baru yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin haruslah mengembangkan kekuatan pribadi, tidak perlu bergantung pada kekuatan dari luar. Tujuannya untuk menciptakan kepemimpinan yang berwibawa tanpa menciptakan ketakutan. Dengan melakukan peningkatan diri dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap sangat dibutuhkan untuk menciptakan seorang pemimpin yang berprinsip, karena seorang pemimpin seharusnya tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga emosional dan spiritual. Terima kasih atas perhatiannya bagi yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.